Mau pinter ekonomi tapi males baca? Sini. Tonton dan simak sampai selesai. Saya Rahtikawati, guru SMA Negeri 1 Parakan. Ngomong-ngomong tentang ekonomi, sekarang itu masyarakat sedang galau atau sedang risau ya. Kenapa ya? Katanya harga BBM naik. Terus harga barang jadi naik. Terus otomatis kan mengganggu dompet rumah tangga. Yang lebih gawat lagi, ada yang bersikap skeptis kepada pemerintah dengan mencap bahwa pemerintah ketika menaikkan harga BBM menjadi tidak peduli atau tidak memperhatikan masyarakat miskin. Tunggu. Emangnya itu benar nggak? Yuk kita pelajari. Sekarang ini ekonomi global berada pada posisi yang sulit. Kondisi perekonomian sedang overheating. Hal ini dipicu oleh berlanjutnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara China dan India, serta adanya multiply deficit di Amerika yang meliputi kebijakan defisit anggaran yang tidak prudent. Defisit neraca perdagangan dan neraca modal serta terjadinya kerusuhan di Nigeria dan forecast menurunnya cadangan minyak mentah Amerika Serikat dan melemahnya nilai tukar US dollar. Gejolak harga minyak dunia tentunya sangat berpengaruh terhadap APBN, di mana harga minyak merupakan salah satu asumsi makro yang vital dan berdampak langsung terhadap APBN. Rencana pemerintah tentunya perlu dikaji ulang, karena subsidi yang cukup besar tentunya akan sangat berpengaruh terhadap APBN. Nah, ngomong-ngomong APBN itu apa sih? Analoginya, APBN itu sama dengan keuangan pribadi kita. Layaknya seperti keuangan pribadi, kita pasti akan mengelolanya dengan baik kan? Nah, keuangan pribadi kita tentunya sumbernya macam-macam. Ya, bisa dari gaji, bisa dari tabungan, bisa dari bisnis atau usaha, bisa dari investasi. Karena dari investasi kan juga ada keuntungannya juga ya. Lalu bisa dari lainnya lah. Dari pendapatan atau sumber-sumber yang tadi saya sebutkan, kita biasanya kan belanjakan atau keluarkan untuk kebutuhan pribadi juga. Biasanya untuk apa sih? Ya untuk pendidikan, kesehatan, untuk makan utamanya ya, untuk jalan-jalan, untuk uang emergensi mungkin, atau lainnya. Bahayanya kalau pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan, itu namanya defisit. Ketika kita punya keinginan yang di luar pendapatan kita, biasanya pengen beli kendaraan baru, rumah baru, atau impian-impian lain tentunya, biasanya kita gunakan alternatif lain, yaitu pinjam. Sama halnya dengan negara kita. Jadi APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara. Komponennya ada 3, yaitu pendapatan, anggaran, dan pembiayaan. Nah, kalau APBN itu pendapatannya sumbernya dari mana? Ada dari pajak, ada dari non-pajak, dan hibah. Tentunya uang itu semua pendapatan pengeluarannya untuk kepentingan rakyat. Contohnya adalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur seperti jalan raya, fasilitas umum, dan masih banyak yang lainnya. Nah, karena negara kita juga cukup luas dari Sabang sampai Merauke, dan supaya pemerataan pembangunannya tercapai, tentunya membutuhkan biaya yang cukup banyak. Akhirnya kita pun alternatifnya adalah utang. Jadi jangan suuzon dulu ya ketika pemerintah mengambil hutang, jadi kita tidak respect. Karena itu semua untuk rakyat juga. Oke, jadi kesimpulannya, APBN itu merupakan kunci dari pembangunan kita kan? Sama seperti dengan keuangan kita juga, sama pentingnya. Kita lihat APBN 2022. Gimana? Sudah pusing? Kesimpulannya adalah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini APBN kita mengalami surplus per September 2022 karena realisasi pendapatan negara sebesar 1.974
triliun, sedangkan belanja negara tercatat senilai 1.913,9 triliun. Nah, walaupun dalam keadaan surplus, tapi jika harga BBM tidak naik, maka diperkirakan malah akan membebani pembiayaan atau memperbanyak hutang. Kita kan logikanya ingin mengurangi hutang kan? Menteri Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa saat ini alokasi untuk anggaran subsidi dan kompensasi energi pada 2022 dipatok sebesar 502,4 triliun. Wow, nilai itu sudah membengkak dari anggaran semula yang hanya 152,1 triliun. Nah, tenang saja, walaupun pemerintah menaikkan harga BBM, tentunya ada solusi untuk masyarakat miskin. Jadi pastinya ada bantuan langsung untuk rakyat miskin. Karena sebetulnya tujuan adanya subsidi itu untuk membantu masyarakat miskin. Tapi jikalau subsidi ternyata yang menikmati adalah masyarakat menengah ke atas, berarti sasarannya tidak tepat dong. Nah, jadi itu ada salah satu faktor juga kenapa mungkin pemerintah menaikkan harga BBM. Dampak positif dari kenaikan harga BBM ini adalah mendorong masyarakat lebih berpikir kreatif dan inovatif, menciptakan transportasi ramah lingkungan. Bagaimana? Sudah paham? APBN adalah uang kita dan untuk kita. Yuk, kita bantu jaga APBN